Ya salam, ya salam, ya salam, salimna ya selamatkan kami ya Allah, selamatkan keluarga kami ya Allah, selamatkan negeri kami ya Allah, selamatkan kaum muslimin muslimat, saudara kami di Palestina, di Afgan, di Irak, di Suriah, di Mesir, di Yaman. Selamatkan juga negeri kami ya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, majelis Cahaya Hati yang insyaallah semua kita dalam hidayah Allah, amin. Kali ini kita bersama dokter muda. Beliau putra dari ayahnya yang kita cintai, Dewan Syariah Majelis Az-Zikra, Profesor Dr. Kiai Haji Didin Habibuddin Hafizahullah. Dr. Irfan Syauqibek akan menyampaikan judul Ekonomi Pembangunan Syariah. Ini karya beliau. Air yang jernih dari sumber yang jernih. Qori Akhi Jainil Haq, beliau imam dan juga muazin dengan suara yang melenting, indah, menyayat-nyayat hati untuk terus menikmati betapa indahnya ayat-ayat Allah. Surah Al-Baqarah 275 saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Allah Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Gurunda, Kakanda Ustadz Muhammad Arifin Ilham yang sama-sama kita muliakan, hafizahullah. Para jamaah, para pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karakteristik ajaran Islam adalah syumuliyah, komprehensif. Ajaran Islam adalah ajaran yang berbicara tentang seluruh aspek kehidupan kita. Termasuk di dalamnya adalah masalah ekonomi. Bahkan perhatian ajaran Islam terhadap masalah ekonomi ini sangat luar biasa. Sampai-sampai Kakanda, dalam satu penelitian salah seorang tokoh dari Islamabad, Profesor Hasanuzzaman mengatakan jumlah ayat yang berbicara tentang masalah ekonomi itu sekitar 400-an. Jadi kalau kita kumpulkan itu jumlahnya kira-kira 3,5 juz. Belum lagi ditambah dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang bagaimana kita menata kehidupan ekonomi kita. Karena masalah ekonomi ini adalah masalah yang sangat penting. Sehingga ketika Rasulullah SAW melakukan hijrah, maka kekuatan kedua yang beliau bangun, sesudah beliau membangun kekuatan masjid dan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, adalah kekuatan pasar. Ini menunjukkan bahwa membangun kekuatan ekonomi itu menjadi hal yang sangat penting dan fundamental. Namun demikian, seringkali umat Islam ini relatif kurang memperhatikan aspek bagaimana tuntunan ajaran Islam tentang bagaimana kita bermuamalah. Banyak di antara kita yang rajin ke masjid, yang sholat malamnya luar biasa. Akan tetapi begitu masuk ke pasar, begitu masuk ke dalam transaksi kehidupan kesehariannya, mereka tidak pernah memperhatikan apa yang menjadi tuntunan Allah dan Rasulnya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Bagaimana sesungguhnya kita di dalam membangun, menggali potensi kekuatan umat ini, di dalam membangkitkan umat ini sehingga semua persoalan yang kita hadapi ini bisa kita atasi dengan baik. Apalagi dalam sebuah survei jamaah rahimakumullah yang dipublikasikan oleh lembaga riset di Amerika, bahwa ternyata 64% masyarakat dunia sudah tidak percaya lagi dengan existing economic system, dengan sistem ekonomi yang ada. Kenapa? Karena ternyata sistem ekonomi yang ada hanya melahirkan berbagai macam kezoliman, kemadorotan, ketidakadilan, menimbulkan kemiskinan, kesenjangan yang luar biasa, sehingga ini kemudian menimbulkan persoalan-persoalan sosial ekonomi yang sangat parah di berbagai tempat. Oleh karena itu, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, maka Al-Quran sudah secara jelas memberikan panduan kepada kita tentang bagaimana kita bermuamalah. Jamaah rahimakumullah, di dalam konsep Islam, maka prinsip muamalah itu sangat sederhana. Para ulama ahli fikih mengatakan, kaidah muamalah itu sangat simpel, yaitu al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal muamalah itu adalah boleh, illa ma dalla dalilu ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Muamalah itu apa, dokter? Muamalah itu adalah bagaimana kita berinteraksi, ya, bagaimana kita melakukan hablum minan nas, berkomunikasi, berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup kita. Sehingga dalam muamalah ini banyak hal yang kita lakukan. Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan pokok kita, maka kita datang ke pasar melakukan transaksi jual beli, itu disebut muamalah. Kalau kita ingin punya tabungan untuk persiapan pendidikan anak kita menabung di bank, itu juga muamalah. Nah, jadi prinsipnya seperti itu.
Ya. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita betul-betul waspadai? Jangan sampai hal yang dilarang ini kemudian kita lakukan. Salah satunya jamaah rahimakumullah adalah riba. Dari ayat yang dibacakan tadi, Allah menggambarkan bagaimana dahsyatnya dosa riba ini. Di dalam Al-Quran, ayat tentang riba ini turun dalam 4 tahap. Tahap pertama adalah di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39. Di dalam ayat ini, Allah membandingkan antara riba dengan zakat. Kata Allah, "Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun." Bahwa riba yang seolah-olah menambah harta di sisi manusia, tapi ternyata di sisi Allah ini yang justru mengurangi. Sementara zakat yang seolah-olah mengurangi harta di sisi manusia, malah justru ini akan menumbuh kembangkan. Nah, jadi oleh karena itu, cara berpikir kita umat Islam itu adalah cara berpikir berbagi, bukan cara berpikir mengambil harta dengan jalan yang zalim. Kemudian yang kedua, tunggu dok, ini kalimat yang bagus. Cara berpikir orang beriman itu adalah berbagi. Betul, betul. Karena dengan berbagi ini akan menumbuh kembangkan harta. Karena Allah menggunakan kata al-mud'ifun. Al-mud'ifun itu buat seorang ekonom artinya pertumbuhan ekonomi. Dengan berbagi, ekonomi akan tumbuh. Kemudian yang kedua, sesudah cara berpikirnya dirubah oleh Allah, maka di surat 4 ayat 160-161, Allah mulai mengancam dosa riba itu, para pelakunya, dengan azabun alim, dengan siksa yang pedih. Kemudian yang ketiga, setelah mulai ada ancaman, maka Allah kemudian melarang sebagian. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 130. Di situ riba yang dilarang adalah riba yang berlipat ganda. Bunga yang dilarang adalah bunga yang persentasenya 100%. Tetapi kemudian pada tahap yang keempat, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275-281, disitulah kemudian Allah haramkan seluruhnya. Dan yang menarik Burunda, bahwa ternyata di dalam Al-Quran Allah tidak pernah mengajak berperang para pelaku dosa riba secara eksplisit, para pelaku dosa kemaksiatan secara eksplisit, kecuali dosa riba. Di dalam ayat yang ke-278 dan 279 di dalam Al-Baqarah Allah nyatakan seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih ila akhir ayat. Jadi artinya hadirin jamaah rahimakumullah, riba ini adalah dosa yang sangat besar yang harus kita hindari, dan riba inilah yang menjadi sumber malapetaka ekonomi kita, yang menyebabkan berbagai macam kekisruhan. Bahkan inflasi itu nilai uang kita mengalami penurunan. Daya beli uang kita dari waktu-waktu mengalami penurunan. Penyumbang terbesar inflasi itu adalah riba. Jadi oleh karena itu, mari kita hindari semaksimal mungkin diri kita dari bertransaksi dengan sistem ribawi. Karena itu, menabunglah di lembaga keuangan syariah. Bertransaksilah dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keberkahan akan turun menyertai kita. Satu dok, kredit itu riba. Ya, kredit ketika dengan sistem bunga itu adalah contoh praktek riba. Kita beli motor. Beli motor boleh, ya, tetapi akadnya jangan sampai akad riba. Nah, bagaimana alternatif secara syariahnya? Allah memberikan atau membuka banyak pintu. Misalnya contoh murabahah, jual beli dengan margin profit. Jadi misalnya kalau saya datang ke lembaga keuangan syariah perlu motor, maka yang akan terjadi adalah lembaga keuangan syariahnya akan membelikan motor, kemudian motornya itu dijual kembali kepada kita. Sehingga transaksi yang muncul di situ adalah transaksi jual beli. Apa bedanya? Seolah-olah secara matematika sama, ya. Tetapi secara implikasi ekonominya beda. Apa bedanya? Pertama, ketika kita berakad dengan bank jual beli, maka jual beli itu mensyaratkan adanya barang.
Artinya apa? Akad-akad syariah itu selalu terkait dengan sektor real. Tidak bisa ada jual beli kalau nggak ada barang. Kalau di dalam pinjaman konvensional, kalau kita sudah debitur kelas kakap, Ustaz, ya, maka terserahlah uangnya mau dipakai untuk apa. Anda pinjam ke saya, yang penting balikin bunga sekian. Tidak mesti terkait dengan sektor real. Nah, artinya apa? Secara ekonomi, antara sektor keuangan dengan sektor real selalu nyambung. Karena semua transaksi keuangan di dalam syariah basisnya sektor real. Real, nyata. Sehingga nilai uang dengan nilai barang sejalan. Kalau transaksi keuangan nggak terkait sektor real, maka yang terjadi adalah inflasi. Karena sektor keuangan bisa tumbuh dan berkembang tanpa terkait dengan sektor real. Nah, ini contoh perbedaannya, Ustaz. Allah sayang terbatas waktu ya. Ya. Allahu Akbar, kan itu ada ta'awanu, saling menolong. Kalau misalnya yang kredit motor itu tidak mampu bayar karena keadaan ditengok, ditunggu sampai dia mampu. Tidak mampu juga ditunggu, bangkrut dia, malah dikasih hadiah. Itu dalam Islam. Wa naziratun ila maisarah. Tapi susah cari begitu. Ikhwah, ini nasihat yang dalam. Sayang terbatas waktu. Jazakumullah. Dan jangan lupa amal jariah. Selalu Arifin ingatkan. Ini untuk menumbuhkan rezeki, mengembangkan ekonomi kita. Dan terus itu ketua pembangunan masjid itu dapat proyek besar-besar karena kerjanya menjadi insinyur masjid. Sekarang kebingungan beliau menerima proyek yang besar-besar. Allahu Akbar. Hikmah membangun masjid, hikmah yang beramal jariah. Seorang ibu niat, baru niat, Ustaz mau infakkan harta kalau rumah saya laku, gitu bilangnya. Alhamdulillah. Ini ada Ustaz Soleh Hasan di sini. Kata beliau, anak infak dah kalau punya anak laku. Baru beliau ngomong pagi, besoknya laku langsung. Itu baru niat doang beramal. Apalagi beramal baru niat, dapat lagi. Subhanallah. Silakan akhi yang beramal jariah hubungi akhi Awaludin 0856 90010 0856 90010. Ya Allah, berkahi yang beramal jariah, berkahi rumah tangganya, mudahkan urusannya ya Allah. Silakan datang langsung ke desa Cibadung, Gunung Sindur, atau menemui Arifin atau imam masjid. Titip seperti anak-anak kita mengumpulkan rezeki ini untuk pembangunan pesantren. Kafaratul majlis, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.